Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita dalam program acara Sering Sharing. Sharing ringan biar nggak ada yang keberatan. Alhamdulillah siang hari ini kita ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah Dr. Haji Muhammad Ulin Nuha Husnan, LCMA, seorang akademisi dan juga praktisi dakwah yang sangat luar biasa. Pada hari ini Alhamdulillah beliau berkenan hadir. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Mudah-mudahan kita memperoleh keberkahan Ramadan ya Ustaz. Amin 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 ya Rabbal Masya Allah. Bahasan kita hari ini Ustaz, kita itu sering mendengar kalau kita kehilangan sesuatu bahkan atau misalkan musibah atau dalam kesulitan itu seolah-olah dunia udah kiamat. Padahal kan kalau dalam satu riwayat ataupun dalam satu dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah menyertakan kemudahan di setiap kesulitan dan itu diulang 2 kali. Ini mungkin bisa jadi bahasan buat kita Ustaz. Fadhil Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian yang berbahagia dan Ustadz Istajib, host yang luar biasa, dai nasional yang saya hormati. Masya Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Tema yang sangat menarik ya tentang tipologi manusia ya. Memang tipologi ini menjadi bagian yang inherent dalam diri manusia. Allah sendiri menyatakan dalam salah satu firman-Nya bahwa sesungguhnya manusia itu dicipta halu'a. Halu'a itu adalah ketika dia mendapatkan kebaikan, dia manu'a. Dia itu sering pelit lah bahasa kita. Jadi kalau mendapatkan ujian kesusahan itu jazu'ah. Dia mengeluh saja. Ya Allah, kenapa hari ini saya diuji kemiskinan, ya Allah kenapa sekarang saya diuji kehilangan orang yang saya cintai, dan seterusnya dan seterusnya. Itu tipologi manusia secara umum. Ketika dapat nikmat dia lupa bahwa itu anugerah dari Allah, maka dia pelit ketika ada orang-orang yang membutuhkan. Ketika diuji kepahitan, kesengsaraan, kenestapaan, dia mengeluh kemana saja. Dan pada puncaknya, untungnya kita orang beragama. Bagi orang yang beragama, kalau dia sedang diuji biasanya kemudian mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah mengeluh kepada manusia, mengeluh pada Sang Pencipta. Nah, kalau mengeluh kepada Sang Pencipta masih syukur, alhamdulillah. Yang masalah kan hanya mengeluh kepada manusia tanpa ada usaha. Nah, oleh karena itu sebenarnya kalau kita sadar akan potensi yang kita miliki, yang sebagaimana disebut oleh ayat tadi, seyogjanya orang yang beriman itu sudah mawas diri dan selalu sadar bahwa baik nikmat maupun nikmah, baik enak maupun tidak enak, itu harus kita yakini itu datangnya dari Allah. Enak dan tidak enak itu kan perspektif manusia yang sangat terbatas sebenarnya. Betul. Kalau perspektif Allah, semuanya yang diberikan kepada manusia itu semuanya adalah nikmat hakikatnya. Mirip seperti ujian COVID kemarin. Orang banyak marah-marah. Kenapa ini dibatasi, ini tidak boleh, dan seterusnya. Bagi Allah, semua ujian, baik yang kita persepsikan nikmat, atau ujian yang kita persepsikan tidak nikmat, menyengsarakan, itu bagi Allah adalah sesuatu yang baik. Maka Allah mengatakan, Ana inda dhanni abdi. Saya itu tergantung kepada persepsi hambaku kepadaku. Kalau dia berpersepsi baik mengenai apa yang dia alami, yang itu hakikatnya adalah aku berikan kepada dia, baik berupa kenikmatan maupun ketidakkenikmatan, persepsi baik kepada Allah, oh ini alhamdulillah ya Allah, engkau uji aku sakit gigi, engkau uji aku sakit perut, maka ana inda dhanni abdi. Kalau kita berprasangka baik, maka insya Allah itu akan menjadi baik. Tapi sebaliknya, kendati pun diuji nikmat kita berprasangka buruk kepada Allah, jadinya akan tidak baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena itu intinya kita menyikapi semua yang kita dapatkan itu dengan persepsi yang baik, positive thinking, bukan negative thinking. Saya kira seperti itu, Ustaz. Masya Allah. Bahkan salah satu riwayat itu kan sebenarnya Nabi Ayub itu ketika sakit dalam puluhan tahun itu, beliau tidak pernah berkata ibaratnya, aduh kenapa engkau berikan sakit yang lama seperti ini. Tapi saking bijaknya beliau, justru Nabi Ayub itu mengatakan bahwa sakit yang aku derita itu jauh lebih sebentar daripada nikmat sehat yang Allah berikan kepadaku.
Ini kan seharusnya seperti ini sikap seorang muslim dalam menghadapi sesuatu ujian gitu. Apalagi ketika Allah kemudian mengatakan kepada kita bahwa Allah tidak menjanjikan bahwa hidup itu mudah, gitu kan? Tapi Allah memberikan atau menjanjikan solusi atas setiap masalah. Ini kan seharusnya menjadi cara pandang kita sebagai seorang muslim. Sepakat mungkin saya? Iya. Baik, mudah-mudahan yang singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan sebelum kita tutup, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada PT Data Core Indonesia yang telah menghibahkan satu buah pengingat sholat dan juga running tag. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat untuk kita semua. Baik, tetap di sharing ringan biar nggak ada yang keberatan. Tunggu acara kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.